Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 850. Tepat ketika orang-orang memikirkannya. Suara mendesing. Suara rusak terdengar. Saya melihat bahwa Tang Qingyun tersapu langsung dari cakram, tetapi sosok kurus melintasi langit seperti naga, mencapai langit di atas Harvey. Segera, Tang Qingyun menundukkan kepalanya dan kakinya ke atas, dan kemudian tangan kanannya menjulur, memadatkan energi kemarahan biru yang solid, dan menampar bagian atas kepala Harvey dengan telapak tangan. Gaun panjang hitam dan rambut abu-abu panjang, alis, dan janggutnya berkibar tertiup angin, memberi orang perasaan dunia lain dan halus. Bayangan telapak tangan ditumpuk, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan energi yang terkandung bahkan lebih berdebar-debar. Tangan reinkarnasi Tuhan? Mata Tang Yueshan menegang, wajahnya ngeri. Saudara kelima, kamu. Kakek keenam, apa yang dilakukan kakek kelima? Tang Diei penasaran bertanya. Hei. Tang Yueshan hanya menghela nafas dalam-dalam tanpa menjelaskan. Melihat adegan ini, dia pada dasarnya sudah tahu apa yang ingin dilakukan saudara kelimanya. Pada saat ini, telapak tangan kanan Tang Qingyun berhenti beberapa sentimeter di atas kepala Harvey. Setelah itu, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa energi kemarahan biru tebal mengalir ke tubuh Harvey dari atas kepalanya, mengikuti tangan Tang Qingyun. Pada saat Zenqi mengalir, Harvey merasa tubuhnya seperti tong bubuk, langsung menyala. Qi yang sangat menyebalkan terus-menerus menyapu setiap otot, tendon, dan tulang di tubuhnya, mengalir ke 8 meridian dan anggota tubuhnya yang luar biasa. Darah dalam tubuh mendidih, seperti kuda yang berlari kencang, dan itu beredar dengan liar di dalam tubuh. Yang menyebalkan ini begitu kuat sehingga merobek tubuhnya, membuat Harvey merasa seperti menderita 1000 luka. Harvey berteriak, matanya merah, dia merasa seolah-olah dia telah menelan bahan peledak tinggi, dan tubuhnya akan meledak kapan saja. Harvey! Kakak Harvey. Mu Erleni dan yang lainnya berseru, wajah mereka penuh kengerian. Meskipun mereka tidak bisa memahami rasa sakit Harvey, hanya dengan melihat penampilan Harvey saat ini, mereka juga bisa merasakan siksaan yang dialami Harvey saat ini. Tuan Tang, penatua ke-6, apa yang terjadi di sini? Apa yang penatua kelima coba lakukan? Harvey akan baik-baik saja. Mu Erleni bertanya dengan gugup. Qiu Yihan dan yang lainnya juga memandang Tang Yueshan dan Tang Huajun. Maaf, aku juga tidak tahu ini. Tang Huajun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tang Yueshan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, saudara kelima tidak bermaksud menyakiti anak ini, tetapi membantunya. Mendengar kata-kata Tang Yueshan, Mu Erleni dan yang lainnya terkejut, tetapi mereka masih tidak mengerti. Apa yang Tang Qingyun cari untuk Yor? Pada saat ini, Qi sejati yang agung masih mengalir ke tubuh Harvey, dan rasa sakit yang diderita Harvey menjadi semakin kuat, berteriak lagi dan lagi. Nah, tenang, jangan melawan. Tang Qingyun mengingatkan dengan suara nyaring. Harvey mengertakkan gigi dan mengangguk, tidak lagi melawan, tetapi menerima masuknya energi kemarahan yang ganas. Untuk sementara, Qi sejati di tubuh Harvey dan Qi sejati mengalir ke tubuh Tang Qingyun terus-menerus membasuh dantian, 8 meridian luar biasa, dan tulang-tulang di tubuhnya. Dengan terus-menerus membasuh dan merobek energi yang membuat marah, Harvey merasa bahwa setiap bagian tubuhnya sedang dibaptis, dan setiap sel berulang dalam kematian dan kehidupan baru. Itu berlangsung selama hampir setengah jam. Ledakan. Raungan rendah meledak di lokasi tempat Harvey berada. Harvey mengangkat kepalanya dan meraung, dan gelombang udara yang agung keluar dari tubuhnya. Energi yang terkandung dalam gelombang udara ini sangat menakutkan, seolah-olah akan menghancurkan seluruh loteng. Namun, Tang Qingyun melambaikan tangannya, memadatkan perisai biru yang menyebalkan, menutupi Harvey. Segera, Tang Qingyun berguling ke langit dan kembali ke piringan di atas loteng. Kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, semua buku yang melayang di udara kembali ke rak buku. Pada saat ini, dong dong dong. Gelombang udara yang menyebar dari tubuh Harvey terus menghantam perisai yang menyebalkan itu seperti bel.
Gelombang udara ini hanyut selama 10 menit sebelum perlahan menghilang. Setelah itu, perisai Qi yang membuat marah yang terkondensasi di sekitar tubuh Harvey juga menghilang. Semuanya telah kembali tenang. Mu Erlene dan yang lainnya mendongak satu demi satu, ingin melihat apa yang terjadi pada Harvey. Huci! Huci! Harvey sedikit menundukkan kepalanya, terengah-engah, tubuhnya sudah basah oleh keringat. Tetapi pada saat ini, Harvey merasa bahwa tubuhnya jauh lebih ringan dan lebih transparan, dan persepsinya juga meningkat. Mungkinkah? Harvey menelan tenggorokannya dan menjalankan pikirannya. Segera, detak jantungnya mulai meningkat, dan dia sangat bersemangat. Terobosan. Kultivasinya sendiri benar-benar telah menembus, dan dia benar-benar melangkah ke ranah Li Chen. Awalnya, setengah dari kakiku sudah melangkah ke alam Li Chen, tapi aku masih kekurangan kesempatan untuk menerobos ke alam Li Chen yang sebenarnya. Tanpa diduga, Tang Qingyun, dengan kultivasinya, secara paksa mematahkan belenggu dan menciptakan kesempatan untuk membiarkan dirinya melangkah ke ranah debu dalam satu gerakan. Harvey Cha menghela nafas keruh, dan kemudian berubah untuk berdiri. Pada saat ini, Mu Erlene, Qiu Yihan, dan yang lainnya merasa bahwa seluruh temperamen Harvey tampaknya telah berubah. Adapun apa yang telah berubah, mereka tidak tahu. Harvey, kamu baik-baik saja? Mu Erlene bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, anak ini tidak hanya, tetapi juga sangat baik. Tang Yueshan tersenyum sedikit, nak, selamat atas tingkat kultivasimu dan melangkah ke alam Li Chen. Apa? Alam Li Chen? Mu Erlene dan Qiu Yihan terkejut saat mendengarnya, seperti disambar petir. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tang Qingyun benar-benar membantu Harvey untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, ini terlalu sulit dipercaya, mungkinkah seorang pejuang mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kultivasinya? Baili Longyuan berkata dengan emosi, kultivasi Brother Harvey memang merupakan terobosan. Mu Erlene dan yang lainnya tertegun sejenak, dan kemudian mereka sangat terkejut dan bahagia untuk Harvey. Harvey mengangguk ke Tang Yueshan, lalu menoleh untuk melihat Tang Qingyun, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan penuh terima kasih atas bantuanmu, juniornya berterima kasih. Tang Qingyun tersenyum ringan dan menjawab, wah, kamu tidak perlu berterima kasih kepada saya, faktanya, Anda harus berkultivasi hanya setengah langkah dari alam debu. Saya hanya membantu Anda melewati penyumbatan meridian dan sedikit membantu Anda. Seperti kata pepatah lama, Anda harus cukup keras untuk menyerang besi. Jika tubuh Anda tidak cukup kuat, maka tidak peduli berapa banyak saya membantu, itu tidak berguna, nak. Li Chen hanyalah permulaan, dan Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk berkultivasi di masa depan. Ya. Harvey mengangguk penuh semangat. Meskipun Tang Qingyun mengatakannya dengan sederhana, dia tahu bahwa tanpa bantuan Tang Qingyun, akan membutuhkan beberapa waktu baginya untuk menerobos ke Li Chen. Kakak kelima, apakah tubuhmu baik-baik saja? Tang Yueshan bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, itu hanya membutuhkan ki dan vitalitas yang nyata. Selama kamu merawatnya selama 1 tahun, kamu akan baik-baik saja. Jawab Tang Qingyun ringan. Kakak kelima, ayo pergi dulu. Tang Yueshan menghela nafas. Yah. Tang Qingyun mengangguk, lalu memejamkan matanya. Harvey membungkuk dalam-dalam ke arah Tang Qingyun, lalu mengikuti Tang Yueshan dan yang lainnya keluar dari loteng. Bab 851. Setelah berjalan keluar dari loteng, Tang Yueshan dengan lembut menutup pintu dan berkata, pergi, ayo pergi ke gudang senjata tersembunyi. Tetua ke-6, tetua ke-5 benar-benar baik-baik saja? Harvey masih sedikit khawatir dan bertanya. Jika kamu mengatakan tidak apa-apa, tentu saja itu salah. Tang Yueshan menghela nafas dan melanjutkan, kakak kelima telah menghabiskan banyak energi dan vitalitas yang menyebalkan untuk membantumu menerobos basis kultivasimu. Energi yang menyebalkan itu dapat dengan cepat pulih. Tetapi vitalitas dapat diisi ulang. Tidak mudah, itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Sederhananya, selama tahun ini, tubuh saudara kelima sangat lemah, dan kekuatan yang dapat diberikan hanya setengah dari aslinya.
Harvey berkata tanpa daya. Aku tahu tubuh tetua kelima sebelumnya. Ini adalah hadiah yang aku katakan, jadi aku harus menolaknya. Tang Yueshan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Nak, ini semua masalah takdir. Orang yang sombong dan sombong seperti saudara kelima tidak dapat menyisihkan biaya. Harga vitalitas untuk membantu Anda sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia menghargai dan menghargai Anda. Jika Anda menolak kebaikannya, dia pasti tidak akan bahagia. Oleh karena itu, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri, terima saja niat saudara kelima dengan tenang. Selain itu, Anda membantu sekte Tang kami memulihkan formasi besar kuno, dan Anda berjanji untuk membantu kami meningkatkan sutra racun. Oleh karena itu, pantas untuk memberi Anda umpan balik ini." Harvey mengangguk, "Tetua keenam, saya tidak akan banyak bicara tentang berterima kasih kepada Anda. Sekarang, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Selama saya bisa membantu, saya pasti akan membantu." "Oke, kata-katamu sudah cukup." Tang Yueshan menepuk bahu Harvey dan tersenyum. "Ayo pergi ke gudang senjata tersembunyi." Setelah itu, Harvey dan kelompoknya meninggalkan paviliun koleksi sutra, melewati jembatan besi, dan datang ke gunung seberang. Masih ada loteng 9 lantai di gunung seberang, dan itu mencakup area yang lebih luas dan sangat megah. Ada sebuah plakat yang tergantung di loteng, yang diukir dengan 3 karakter besar perpustakaan senjata tersembunyi yang dilukis pada kait perak, yang luar biasa. Namun, kali ini, Crazy Blade dan yang lainnya tidak berani main-main, dan berhenti 10 meter dari gerbang, tidak berani mendekat sama sekali. Harvey cemberut dan bertanya, "Penatua keenam, bukankah seharusnya ada orang di loteng ini?" "Ya." Tang Yueshan tersenyum dan mengangguk. "Sialan. Orang lain? Untungnya, kakak tidak mendorong pintu." Guang Dao menepuk dadanya dan berkata dengan ketakutan yang tersisa. "Blade gila, kamu terlalu pemalu, apakah kamu takut?" Baili Longyuan menggoda. Kamu berani, lalu kamu pergi untuk mendorong pintu." Guang Dao memutar matanya dan mendengus. Baili Longyuan tersenyum malu, "Kalau begitu lupakan saja, hidup dipertaruhkan." "Siapa orang di loteng itu?" Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini saudara perempuan keempat saya, tetua keempat dari sekte Tang, Tang Feiyan." Tang Yueshan menjawab sambil tersenyum. "Itu benar, itu nenek keempatku." Mulut kecil Tang Diei meringkuk, "Nenek keempatku tidak hanya cantik, memiliki sosok yang baik, dan memiliki kepribadian yang baik, tetapi dia juga luar biasa. Bahkan kakek keenam dan kelima bisa jangan kalahkan mereka." "Nenek keempatku." Wajah tua Tang Yueshan menjadi gelap, "Gadis, apa artinya dipukuli? Aku hanya tidak ingin serius dengan saudara perempuan keempat." "Gadis ini berbicara omong kosong, kan? Ingin kehilangan muka?" Tang Diei tersenyum, ya, kakek Liu juga sangat baik." Namun, ketika Harvey dan Mu Erlene mendengar kata-kata Tang Diei, ekspresi mereka aneh. Karena Tang Feiyan dipanggil nenek oleh Tang Diei, dia seharusnya seorang wanita tua, kan? Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita tua, di mana dia bisa menjadi cantik. Namun, karena Tang Feiyan ini lebih kuat dari Tang Qingyun dan Tang Yueshan, kekuatannya mungkin cukup menakutkan. Tang Yueshan menyipitkan mata dan tersenyum pada Harvey, dan mendorongnya, "Nak, kali ini kamu bisa mendorong pintu. Tepat, kamu juga bisa mencobanya. Setelah terobosan basis kultivasi, kamu bisa menunjukkan seberapa kuat kekuatanmu." Ya, Saudara Harvey, tugas ini akan diserahkan kepada Anda, kami akan mendukung Anda secara spiritual." Crazy Blade juga dengan senang hati menjawab. "Harvey Xiong, saya optimis tentang Anda." Baili Longyuan juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Harvey menggelengkan kepalanya dengan lucu, orang-orang ini benar-benar takut akan kekacauan. Namun, Harvey juga ingin mencoba melihat seberapa jauh kekuatannya meningkat setelah terobosan dalam kultivasi. Jadi, Harvey mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan mendorong pintunya." Dengan itu, Harvey berjalan langsung menuju pintu loteng. Namun, ketika mendekati gerbang, Harvey tegang di mana-mana,
meningkatkan semua energi dan kekuatan fisik ganda yang menyebalkan, dan mempertahankan kewaspadaan 12 poin. Ada monster tua yang tersembunyi di dalamnya, dan Anda harus berhati-hati. Segera, Harvey berjalan ke pintu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membanting pintu terbuka. Namun, saat pintu didorong terbuka, wah! Ki sejati hitam merah yang mendominasi meraung seperti binatang buas. Selanjutnya, wus! Disertai dengan suara menusuk dari udara. Saya melihat bahwa semua jenis senjata tersembunyi seperti pisau terbang, panah, jarum panjang, bola baja, DLL, seperti naga logam panjang, jatuh dari loteng dan langsung menghancurkan Harvey. Karena Harvey sudah siap, pada saat naga logam panjang itu keluar, Harvey membuka matanya, cahaya menyala, dan tangan kanannya melambai dengan keras, memobilisasi ki dan kekuatan spiritualnya yang sebenarnya pada saat yang bersamaan. Tembok besar senjata, pedang pendek emas, pisau pendek, dan tombak pendek terbang keluar, dan kemudian menyebar dengan liar, memadatkan 5.000 tentara pendek emas, seolah berubah menjadi 5 tembok kota, mengelilingi Harvey lapis demi lapis. Sebelumnya, Harvey hanya bisa memadatkan lebih dari 2.000 prajurit pendek emas, tetapi sekarang, dia dapat memadatkan 5.000 prajurit pendek emas dalam sekejap, dan dia dapat sepenuhnya mengendalikannya. Hanya dalam kepura-puraan benda, kekuatannya berlipat ganda. Lagi dan lagi. Pada saat ini, naga logam yang dibentuk oleh senjata tersembunyi dan tembok kota yang dibentuk oleh tentara pendek emas bertabrakan dengan keras. Satu demi satu lubang hitam dan merah, lubang emas dan bunga api terus menyebar, seperti kembang api yang indah bermekaran di puncak gunung. Energi yang dihasilkan oleh tabrakan saja sudah membuat hati Mu Jiang'e dan Qiu Yihan ketakutan. Batu di puncak gunung itu seperti tahu, dan dipotong dengan pisau. Semua orang menggunakan jasa mereka untuk melawan dan terus mundur, untuk menghindari keterlibatan. Meskipun kekuatan Harvey telah sangat meningkat, kekuatan pertahanan tembok besar pedang yang dia gunakan juga telah meningkat banyak. Namun, kesenjangan dalam kultivasi masih terlalu besar untuk dibuat. Oleh karena itu, tembok kota yang mengelilingi tubuh Harvey hanya bertahan kurang dari 10 detik sebelum dikalahkan. Ledakan. Bum bum bum. 4 ledakan terdengar berturut-turut, dan 4 tembok kota yang mengelilingi tubuh Harvey juga runtuh satu demi satu. Namun, tepat ketika Harvey hendak melawan, naga logam panjang yang terdiri dari senjata tersembunyi tiba-tiba berhenti, dan kemudian kembali dan mengalir ke loteng. Kemudian, suara yang menyenangkan keluar. Anak baik, kamu sangat terampil mengendalikan pengenalan objek di usia yang begitu muda. Kamu, biarkan aku masuk. Begitu. Suara itu jatuh. Tangan hitam dan merah besar yang dipadatkan oleh Ki yang membuat marah menonjol dari loteng dan mengirim Harvey langsung kepadanya. Terperangkap. Semua orang tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa tetua keempat Tangmen tiba-tiba menangkap saudara Harvey? Untuk apa ini? Kakak keempat, jangan main-main. Tang Yueshan terkejut, berteriak, dan bergegas ke loteng. Yang lain juga ketakutan dan bergegas masuk. Bab 852. Begitu semua orang memasuki loteng, mereka mendengar teriakan centil. Berlutut, bersujud, dan sembah gurumu. Mu Erleni dan Qiu Yihan melihat suara itu, dan ketika mereka melihat pembicara, mereka terkejut. Saya melihat seorang wanita berdiri di tengah aula loteng. Wanita itu mengenakan gaun panjang hitam di luar dan kaos dalam berwarna merah. Dia memiliki rambut perak sutra panjang yang mencapai pinggangnya dan berkibar lembut tertiup angin. Dari luar, tidak sulit untuk melihat bahwa wanita ini seharusnya sudah sangat tua. Tapi wajahnya benar-benar keluar dari usianya. Belum lagi fitur wajah yang indah, wajah bahkan lebih halus, dan kulit bisa rusak dengan meniup bom. Apalagi wanita tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki sosok yang baik, bahkan jika mereka mengenakan gaun panjang yang longgar, mereka tetap tidak bisa menyembunyikan sosok wanita yang tinggi dan anggun. Mungkin karena basis kultivasi yang tinggi, temperamen seorang wanita juga luar biasa. Bahkan Mu Erleni dan Qiu Yihan, yang sama-sama wanita, kagum. Tidak ada keraguan bahwa wanita ini pastilah tetua keempat dari sekte Tang Feiyan.
Hanya saja sosok dan penampilannya tidak memungkinkan untuk disebut sebagai wanita tua. Ternyata apa yang dikatakan Tang Diei barusan tidak berlebihan sama sekali. Faktanya, yang paling terkejut adalah Harvey. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang melihat Tang Feiyan. Pertama kali saya melihatnya sekarang, Harvey kagum pada waktunya. Namun, Harvey juga pulih dari keterkejutannya. Tampaknya Tang Feiyan seharusnya berlatih beberapa jenis latihan untuk mengembalikan penampilan mudanya, dan mempertahankan penampilan ini berdasarkan kultivasinya yang mendalam. Harvey curiga bahwa wanita ini mungkin berusia lebih dari 100 tahun. Tang Feiyan melihat Harvey menatapnya, alisnya berkerut, dan dia berkata dengan lembut, "Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan barusan? Mengapa kamu tidak berlutut dan bertanya kepada gurumu?" Harvey tersenyum canggung. "Elder keempat, mengapa aku harus memintamu menjadi guru? Guru dalam 100 tahun terakhir, dan saya belum setuju. Dan saya ingin menerima Anda sebagai murid saya hari ini, tetapi Anda masih tidak menginginkannya? Jika bukan karena bakat luar biasa Anda, saya tidak akan terlalu malas untuk melihatmu." Harvey menggelengkan kepalanya. "Penatua keempat, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah memiliki tuan, jadi aku tidak akan memujamu sebagai guru." "Apakah kamu punya tuan?" Tang Feiyan tercengang. "Siapa? Apakah tuanmu lebih baik dariku?" "Elder keempat, tuanku tidak ingin aku mengungkapkan namanya sesuka hati, jadi aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini." "Kakak keempat, anak ini bukan murid sekte Tang, jadi jangan menerima murid secara membabi buta." Tang Yueshan bergegas. Dia tahu bahwa saudara perempuannya yang keempat memiliki kepribadian yang sangat eksentrik dan selalu mengikuti jalannya sendiri. "Bukan murid sekte Tang." "Tang." Feiyan tercengang, karena dia bukan murid sekte Tang, maka biarkan dia bergabung dengan sekte Tang. Harvey menggelengkan kepalanya. "Saya berteman dengan semua orang di sekte Tang, tapi biarkan dia bergabung dengan sekte Tang. Saya bergabung dengan sekte Tang. Saya minta maaf untuk patuh." "Kamu..." Tang Feiyan benar-benar kesal. "Kamu sangat bodoh. Aku akan menerimamu sebagai murid, tetapi kamu tidak akan setuju. Saya akan membiarkan Anda bergabung dengan sekte Tang, tetapi Anda juga tidak." "Janji. Apakah Anda memandang rendah saya, atau Anda memandang rendah sekte Tang saya? Ini adalah pertama kalinya saya, Tang Feiyan, ditolak berulang kali. Apakah Anda mencari kematian?" Suara itu tidak jatuh. Panjang. Seluruh loteng bergetar. Tekanan mengerikan menyebar dari tubuh Tang Feiyan, dan aliran udara di seluruh loteng bergerak dengan kecepatan ekstrim, seperti badai. Menyapu, dan menyapu semua yang tersembunyi. Senjata dirak di loteng ke udara. Pemaksaan ini jauh lebih tirani daripada Tang Qingyun. Mu Erlene dan yang lainnya tercengang dan merasakan tubuh mereka berdetak. "Pras, sulit untuk bernafas." "Kakak keempat, berhenti, kenapa kamu harus bersaing dengan junior?" Tang Yueshan juga terkejut dan berteriak dengan cepat. "Elder keempat, jangan marah, jangan marah." Tang Huajun juga berteriak. "Harvey, cepat dan minta maaf kepada nenek keempat, atau kamu akan mati." Tang Diei memandang Harvey dan mengingatkan. "Mengapa saya harus meminta maaf kepada wanita tua ini? Saya tidak melakukan kesalahan apapun." Harvey juga tidak senang. "Apa penatua keempat, dia adalah wanita gila. Kamu, beraninya kamu memanggilku wanita tua? Saya bunuh kamu." Tang Feiyan terpana karena marah, matanya yang indah melebar. Dia paling benci disebut wanita tua. "Kamu berusia lebih dari 100 tahun, apa yang bukan wanita tua? Jangan berpikir bahwa Anda dapat menyembunyikan usia Anda dengan berlatih kungfu permajaan." Harvey berkata tanpa basa-basi. Kamu mencari kematian." Tang Feiyan gemetar karena marah, dan melambaikan tangannya yang ramping. Wah! Berbagai senjata tersembunyi yang tergantung di udara langsung mengubah arah mereka dan membidik Harvey. "Kakak keempat, jika kamu ingin membunuh anak ini, maka bunuh aku dulu." Tang Yueshan sangat cemas sehingga dia langsung berdiri di depan Harvey. Mu Erlene, Qiu Yihan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gugup.
Mereka juga tidak menyangka bahwa yang tua dan yang muda akan sangat tidak cocok. Liu Liu, menghindar, jangan menghalangi jalanku. Tang Feiyan berteriak dengan marah. Aku tidak akan menyerah. Tang Yueshan berdiri di depannya, tidak menyerah. Mengapa kamu melindungi anak ini? Tang Feiyan sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya. Anak ini baik kepada sekte Tang kami. Dia tidak hanya membantu kami memulihkan Jiugong Bagua Arai dan Yao Tianxing Dou Arai, tetapi juga membantu kami. Kami meningkatkan Taiwan Sutara Cuncang. Bahkan saudara kelima sangat menghargainya, dan dia tidak ragu untuk menghabiskan vitalitasnya untuk membantu anak ini meningkatkan kultivasinya. Jika Anda membunuhnya, saudara kelima juga akan marah. Tang Yueshan berkata dengan cepat. Benarkah? Anak ini sangat cakap. Tang Feiyan menatap Harvey dengan ekspresi terkejut. Apa ini? Harvey mencibir, aku tidak hanya bisa mengembalikan arai 9 istana 8 trigram, arai Yao Tianxing Dou, dan meningkatkan kitab racun sekte Tang. Selain itu, aku bisa melihat sekilas bahwa, seni kerajaan, Anda berlatih tidak sama. Tidak lengkap. Oleh karena itu, bahkan jika Anda memiliki kultivasi tingkat tinggi, kematian yang dihasilkan oleh objek kekaisaran sama sekali tidak cukup. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, jika Anda berlatih, teknik pengenalan objek, yang lengkap, tingkat kematiannya akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Seperti kata pepatah, segala sesuatu adalah psikis, bergerak dengan hati, hidup dengan kehendak, dan beredar oleh kesadaran. Ketika bentuk dan roh selaras, pegang esensi dan jaga satu, kumpulkan aura surga dan bumi, perluas 5 elemen, dan gabungkan 4 gambar. DST. Tunggu. Ekspresi Tang Feiyan sangat berubah ketika dia mendengarnya, dan dia buru-buru berkata, wah, apakah kamu baru saja membaca formula? Yushu. Mengapa ini sedikit berbeda dari formula mental, Yushu, yang diturunkan dari Tangmen kita? Harvey mengangkat bahu. Sama sekali tidak sama. Seni buatan, yang diturunkan dari Tangmen Anda telah direvisi selama beberapa generasi, dan sudah lama tidak lengkap. Dan, Breaking Art, yang saya praktekkan adalah versi aslinya, dan juga merupakan versi terlengkap. Apa buktimu? Tang Feiyan menatap Harvey dengan cermat dan bertanya. Harvey tidak menjawab, tetapi diam-diam mengucapkan keberuntungan, melafalkan formula mental Yushu di dalam hatinya, dan kemudian melambaikan tangan kanannya. Bab 853. Dalam sekejap. Berdengung. Ditangguhkan di langit, semua senjata tersembunyi yang menutupi langit dan matahari bergetar hebat. Selain itu, senjata tersembunyi ini tampaknya ditarik oleh semacam kekuatan, dan mereka bahkan secara paksa memutar arah dan membidik Tang Feiyan. Ya Tuhan, ini, bagaimana ini mungkin? Tang Diei tercengang, seolah-olah dia telah melihat hantu. Tidak hanya Tang Diei, tetapi Tang Yueshan dan Tang Huajun juga merasakan raungan di otak mereka, dan mereka menjadi kosong. Anda harus tahu bahwa di antara 6 tetua sekte Tang, Tang Feiyan adalah yang paling mahir dalam melestarikan benda. Jika itu hanya dibandingkan dengan melestarikan benda-benda, bahkan 3 tetua pertama tidak dapat dibandingkan dengannya. Membunuh orang yang terpisah ribuan meter adalah tugas yang mudah bagi Tang Feiyan. Tanpa diduga, di bawah kendali Tang Feiyan, Harvey dapat secara paksa mengubah arah senjata tersembunyi dan mengarahkan target ke Tang Feiyan. Ini benar-benar luar biasa. Mata Phoenix Tang Feiyan juga menatap sekeliling, bagaimana mungkin? Harvey mengangkat matanya untuk melihat Tang Feiyan, dan berkata dengan ringan, wanita tua, ini buktinya. Kamu sedikit lucu. Tang Feiyan tersenyum manis dan membubarkan tekanan pada tubuhnya lega. Dan kemudian tangan batu giok itu melambai. Wus! Semua senjata tersembunyi yang tergantung di udara kembali ke posisi semula. Dia buru-buru melangkah maju dan memeluk bahu Harvey. Sikapnya berubah 360 derajat. Nak, cepat ajari aku metode dan formula mental, Yushu, yang lengkap. Aroma harum Tangning, merasakan sentuhan kelembutan dari lengannya, Harvey merasa jantungnya berdetak lebih cepat, dan wajahnya tiba-tiba memerah.
Bagaimanapun, Tang Feiyan juga seorang wanita, dan dia juga seorang wanita cantik dengan sosok anggun. Bahkan jika dia benar-benar berusia lebih dari 100 tahun, Harvey masih sedikit malu untuk dipeluk oleh wanita gila ini. Namun, Tang Yueshan, Tang Huajun dan Tang Diei menghela nafas lega setelah menyadari bahwa niat membunuh pada Tang Feiyan telah hilang. Jika Tang Feiyan benar-benar ingin membunuh Harvey, mereka tidak bisa menghentikannya, jadi mereka hanya bisa memanggil penatua lain untuk membantu. Namun, Mu Erlene, Qiu Yihan dan yang lainnya tercengang. Mengapa tetua keempat ini marah untuk sementara waktu, bahagia untuk sementara waktu, seperti seorang gadis kecil? Apakah kepribadian tuannya begitu aneh? Hei, nak, aku menanyakan sesuatu padamu, apa yang membuatmu tersipu? Tang Feiyan mengangkat alisnya dan tersenyum, oh, kau malu, kan? Hek. Bukankah kamu sangat mendominasi barusan, dan kamu sama sekali tidak takut padaku? Mengapa kamu malu sekarang karena aku hanya sedikit lebih dekat denganmu? Aku hanya menyukai anak laki-laki yang murni dan polos sepertimu. Jika kamu tidak keberatan aku lebih tua darimu, aku tidak keberatan berkencan denganmu. Harvey tiba-tiba terdiam. Nima, siapa yang ingin melihatmu sebagai penyihir tua? Mu Erleni dan Qiu Yihan bahkan menggerakkan sudut mulut mereka, dan garis hitam muncul di kepala mereka. Batuk-batuk. Tang Yueshan tidak tahan lagi, dan mengingatkan, kakak keempat, lebih serius. Aku tahu, aku tahu. Tang Feiyan melambaikan tangannya, tetapi tidak menggoda Harvey lagi, tapi lepaskan tangan, dengan sungguh-sungguh berkata, nak, selama kamu memberitahuku formula lengkap dari mentalitas, pengendalian objek, aku tidak akan membunuhmu. Terlebih lagi, aku akan melindungimu di masa depan. Jika ada yang menggertakmu, katakan saja padaku, dan aku akan membantumu memberinya pelajaran. Harvey mencoba menjaga jarak dari Tang Feiyan, menghela nafas panjang, dan berkata, oke, aku akan memberitahumu. Setelah itu, Harvey memberitahu Tang Feiyan versi lengkap dari formula mental Yushu. Hanya mengatakannya sekali, Tang Feiyan sudah mengingatnya. Kalian luangkan waktu untuk berkunjung, aku akan berlatih. Tang Feiyan menginjak tanah dengan lembut, dan tubuh ringannya melompat langsung ke lantai 9. Segera, dia mendorong pintu kamar di lantai 9. Wah, jika ada yang tidak kamu mengerti, aku akan bertanya lagi padamu. Tang Feiyan mengedipkan mata pada Harvey, lalu memasuki ruangan dan menutup pintu. Wah, jangan pedulikan, adik perempuanku yang keempat seperti ini. Meskipun dia sudah tua, temperamennya masih sama dengan gadis kecil. Namun, dia sebenarnya orang yang baik. Tentu saja, premisnya adalah kamu tidak jangan buat dia marah. Tang Yueshan bergegas ke York. Harvey tersenyum tak berdaya, kalau begitu, aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Jika kamu memiliki sesuatu yang kamu suka, kamu dapat memilih satu untuk dibawa bersamamu. Oke. Harvey mengangguk, lalu mengikuti Tang Yueshan untuk mengunjungi dari lantai pertama. Harus dikatakan bahwa keahlian senjata tersembunyi Tang Men benar-benar indah, dengan semua jenis senjata tersembunyi, semua jenis, semuanya. Jika hanya dibandingkan dengan senjata tersembunyi, Tang Men jelas merupakan nomor satu di dunia seni bela diri kuno. Berjalan jauh ke atas, Mu Erlene, Qiu Yihan, dan Jian Hen semuanya memilih apa yang mereka sukai. Tapi Harvey adalah satu-satunya yang tidak memilih apa-apa. Setelah berjalan ke lantai 8, Tang Yueshan melihat bahwa Harvey dengan tangan kosong dan bertanya, wah, mengapa kamu tidak memilih satu hal saja? Aku tidak menyukainya. Harvey menggelengkan kepalanya. Ini sudah lantai 8, dan lantai 9 adalah tempat saudari keempat mundur. Jika kamu tidak dapat memilih yang kamu suka, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tang Yueshan. Tidak apa-apa, anggap saja sebagai kunjungan, aku telah belajar banyak. Harvey tersenyum, lalu berbalik di lantai 8. Namun, pada saat ini, mata Harvey jatuh ke sudut salah satu rak. Di tempat yang tidak mencolok di sudut, ada tombak emas pendek seukuran tamparan, dan ditutupi dengan debu. Tombak emas pendek. Mungkinkah? Ekspresi Harvey berubah, dia dengan cepat berjalan, mengambilnya, dan menyeka debu di atasnya. Setelah melihat lebih dekat,
tombak ini dibuat dengan sangat hati-hati, dengan tombak di tengah dan bilah bulan di kedua sisi di bawahnya, dihubungkan oleh dua balok, seperti versi miniatur dari tombak Yorktian. Selain itu, Harvey juga menemukan bahwa pola pada tombak pendek emas ini mirip dengan pola pedang pendek emas, pisau pendek, dan tombak pendek yang diperolehnya. Jika prajurit pendek emas ini adalah kunci untuk membuka 6 pintu, maka sekarang saya telah memperoleh 4 kunci. Wah, apakah kamu menyukai tombak ini? Pada saat ini, Tang Yueshan datang dan berkata dengan ragu, tombak ini bukan senjata tersembunyi yang dibuat oleh Tangmen kami, tetapi ketika saudari keempat bepergian ke luar negeri beberapa tahun yang lalu, dia di gunung yang dalam. Saya menemukannya di tengah tombak. Karena tombak ini terlalu kecil, itu bukan senjata atau senjata tersembunyi, dan tidak memiliki kekuatan mematikan, jadi saya melemparkannya ke sini. Wah, kenapa tidak? Apakah kamu memilih senjata tersembunyi yang bagus lagi? Tidak. Harvey mengangguk, aku ingin tombak ini. Oh, aku ingat, kamu tampaknya memiliki pedang pendek emas ukuran yang sama, pisau pendek dan tombak pendek di tangan? Tang Yueshan bertanya. Itu benar. Harvey mengangguk. Dari mana tentara pendek emas ini berasal? Apa gunanya? Tang Yueshan tampak bingung. Harvey mengangkat bahu, sejujurnya, saya mendapatkan prajurit pendek emas ini secara tidak sengaja. Adapun apa yang mereka lakukan, saya tidak tahu untuk saat ini. Sepertinya ini adalah kehendak Tuhan. Harvey hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mungkin, prajurit pendek emas ini benar-benar memiliki takdir bersama mereka. Saya tidak tahu di mana 2 prajurit pendek emas yang tersisa. Jika 6 prajurit pendek emas dikumpulkan, apa yang akan terjadi? Tidak mungkin memanggil naga, kan? Semuanya, dan hanya setelah mengumpulkan 6 prajurit pendek emas akan tahu jawabannya. Tidak sampai malam tiba, Harvey dan rombongannya meninggalkan gudang senjata tersembunyi. Setelah makan malam, Tang Yueshan dan Tang Huajun mengatur agar Harvey dan rombongannya tinggal di Tangmen. Bab 854. Sekitar pukul 10 malam. Lampu menyala di kamar tamu di Tanjiabao. Harvey duduk di meja kayu cendana dengan sutra racun Taichang dan pena di atas meja. Karena dia telah berjanji untuk membantu Tangmen meningkatkan Poison Classic, dia secara alami harus melakukan apa yang dia katakan. Lagi pula, ketika dia datang ke Tangmen kali ini, panennya benar-benar tidak sedikit. Dia tidak hanya membalaskan dendam saudara-saudaranya, dia memecahkan Basang dan Wumangong, tetapi juga kultivasinya sendiri ditingkatkan, dan dia juga menemukan prajurit pendek emas keempat. Oleh karena itu, juga tepat untuk membantu Tangmen sedikit. Harvey mengambil pena dan membuka sutra racun Taichang. Pada saat ini, Harvey sedang berkonsentrasi, hampir dalam sekejap. Selama ada resep yang salah, Harvey akan segera memperbaikinya, dan jika ada resep yang tidak lengkap, dia juga akan menambahkannya nanti. Ketika Harvey melihat lebih dari selusin halaman, ada ketukan di pintu. Silakan masuk. Harvey menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Pintu didorong terbuka, dan Mu Erlene dan Qiu Yihan masuk. Kedua wanita itu juga memiliki makanan ringan di tangan mereka. Harvey menatap kedua gadis itu dan berkata sambil tersenyum, Erlene, Yihan, apakah kamu di sini untuk memberiku kehangatan? Ya. Qiu Yihan tersenyum dan meletakkan makanan penutup di atas meja, kamu bisa makan nanti. Jika kamu lapar. Mu Erlene menuangkan secangkir teh untuk Harvey dan bertanya, sampai kapan kamu akan sibuk? Harvey membalik-balik buku dan menjawab, seharusnya jam 3 atau 4 pagi. Selesai. Pekerjaanmu. Apakah akan terlambat? Kamu tidak punya waktu untuk istirahat? Qiu Yi berkata dengan dingin. Harvey mengambil cangkir teh dan menyesap teh, lalu menjawab, saya seorang pejuang. Bahkan jika saya tidak beristirahat selama beberapa hari dan malam, saya akan baik-baik saja. Oh, iya. Qiu Yihan mengangguk, lalu menatap Harvey sambil tersenyum, dan berkata, Harvey, saya mendengar dari Sister Mu bahwa Tuan Tang dan Tetua Ke-6 tampaknya menghargai Anda dan ingin Anda menjadi menantu Sekte Tang.
saya ingin memperkenalkan Tang Diei kepada Anda, apakah itu benar? Harvey tersenyum tak berdaya, saya dingin, Tuan Tang dan tetua keenam memang memiliki ide ini, tetapi mereka juga ditolak oleh saya. Saya baru saja bertemu Tang Diei. Saya bahkan bukan teman, jadi bagaimana saya bisa bersamanya? Qiu Yihan bercanda tersenyum, putri kecil dari keluarga Tang cukup tampan dan memiliki sosok yang baik. Dalam beberapa tahun, dia pasti akan menjadi penguasa bencana bagi negara dan orang-orang. Apakah Anda benar-benar tidak tertarik? Harvey tidak bisa menahan tangis, apakah dia hanya seorang gadis kecil? Saya benar-benar tidak berani tertarik padanya. Oh. Qiu Yihan mengangguk, artinya, jika kamu lebih tua, kamu akan tertarik? Siapa yang tidak menolak? Mu Erlene juga menjawab. Hei, aku tidak mengatakan itu. Harvey menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Erlene, dinginkan. Kalian semua datang untuk menemukanku di malam hari, bukankah kamu baru saja datang ke Xingxi untuk meminta kesalahanmu? Kamu bahkan belum mengatakan sepatah kata pun, tidakkah kamu memikirkannya, oke? Benarkah? Mu Erlene mengangguk, matanya yang indah menatap Harvey, karena kamu telah mengatakannya, maka kita bisa sedikit lebih. Singkatnya, Tang Diei masih muda dan tidak tahu dunia, jadi jangan pikirkan dia. Aku tahu, aku tahu. Harvey merentangkan tangannya, apakah aku terlihat seperti orang yang tidak berprinsip? Orang? Seperti. Kedua wanita itu menjawab pada saat yang sama, lalu saling memandang dan terkikik. Harvey terdiam. Apakah dia begitu tak tertahankan di hati wanita? Oke, kami tidak akan mengganggumu lagi, kamu bisa melakukannya dulu. Kata Mu Erlene sambil tersenyum, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Istirahatlah lebih awal. Qiu Yihan tersenyum dan meninggalkan ruangan. Ketika pintu tertutup, Harvey menghela nafas panjang. Harvey sangat senang karena Mu Erlene dan Qiu Yihan bisa rukun. Tetapi dengan cara ini, para wanita semua berdiri di garis yang sama, dan ketika saatnya tiba, mereka akan bekerja sama untuk menangani diri mereka sendiri, dan mereka akan sengsara. Tidak, di masa depan, Fu Gang harus dihidupkan kembali untuk memberitahu mereka siapa yang memiliki keputusan akhir. Harvey mengambil sepotong kue dan memakannya, dan dia tidak membuang waktu lagi, tetapi terus sibuk. Tetapi pada saat ini, ada ketukan lain di pintu. Harvey mengangkat kepalanya, merasakannya, dan sangat bingung. Bagaimana gadis itu datang? Masuk. Harvey menjawab. Pintu didorong terbuka, dan saya melihat Tang Diei masuk. Harvey bertanya dengan curiga, Nona Tang, apa yang Anda lakukan di sini tanpa tidur di malam hari? Ini rumah saya, tidak bisakah saya datang dan melihat? Tang Diei cemberut, lalu duduk di seberang Harvey. Dia melirik dimsum di atas meja dan bertanya, Kakak Erlene dan Kakak Yihan sangat baik padamu, apakah mereka pacarmu? Ya. Harvey mengangguk. Kamu punya 2 pacar? Tang Diei berkata dengan terkejut. Tepatnya, 3. Jawab Harvey. Apa? 3. Mata besar Tang Diei yang berair melebar, apakah kamu tidak terlalu terganggu? Harvey berkata, bukan urusanmu jika aku terganggu atau tidak. Bukankah ayahmu juga punya beberapa istri? Tang Diei mendengus pelan, jadi, kalian semua pria adalah lobak besar, dan begitu Anda memiliki beberapa kemampuan, Anda suka mencari wanita di mana-mana. Pria seperti Anda, mereka semua bajingan. Iya, saya bajingan. Harvey mengangguk, saya berkata Nona Tang, Anda datang ke sini untuk memberi saya pelajaran? Ya, bukan. Tang Diei dia cemberut, kamu sangat ceroboh, apakah kamu takut diberitahu oleh orang lain? Nona Tang, jika kamu tidak ada hubungannya, tidur saja dan jangan ganggu aku. Harvey benar-benar terdiam, bos besar ini apa maksudmu dengan Nona? Apakah kamu mengusirku? Tang Diei berdiri dengan marah, meletakkan tangannya di pinggulnya, dan berkata dengan marah, semakin kamu mengusirku, semakin sedikit aku pergi, aku marah padamu. Kamu benar-benar tidak pergi. Harvey mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyum jahat.
Aku tidak akan pergi, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tang Diei menjawab. Harvey melemparkan pena, berdiri, dan berjalan menuju Tang Diei. Sambil berjalan, dia berkata dengan senyum jahat, kakek keenam dan ayahmu sangat ingin menjadikanmu pacarku. Jika kita merebus beras mentah sampai matang, Fen, apakah menurutmu mereka akan sangat bahagia? Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tang Diei mundur ketakutan. Bagaimana menurutmu? Harvey menggosok tangannya, dan senyumnya menjadi semakin jahat. Kamu berani, jika kamu berani main-main, aku akan disebut tidak senonoh. Wajah Tang Diei memerah ketakutan dan terancam. Ayo, jika ayahmu tahu kamu ada di kamarku, lihat apakah dia akan datang. Harvey mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh. Kamu. Tang Diei menghentakkan kakinya dengan marah, kupikir kamu orang baik. Tapi aku tidak berharap kamu menjadi seperti para hooligan itu, memikirkan semua hal ini dalam pikiranmu, aku tidak menyukaimu. Lagi. Tang Di berkata, pakaian berbalik dan berlari. Harvey hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menutup pintu. Gadis ini benar-benar seorang anak di hati. Harvey tidak terlalu banyak berpikir, duduk di meja dan terus sibuk. Baru sekitar pukul 3 pagi Harvey menutup buku itu. Akhirnya selesai. Harvey menghela nafas panjang dan menggeliat. Melihat waktu, Harvey menemukan bahwa itu jam 3 pagi, dan dia tidak lagi mengantuk, jadi dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai berlatih. Sekarang, basis kultivasi saya akhirnya menembus ke Li Chen, tetapi saya harus memanfaatkan waktu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi saya.